bisa langsung aja lah kita langsung aja kepada Pak Mas Lani, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bersua walaupun hanya di dunia maya lewat Zoom. Selawat serta salam mari juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat serta para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Yang saya hormati dan saya banggakan ini kepada Bapak Rahmadi selaku Ketua Ikatan Penulis Tanah Laut IPTL beserta seluruh jajaran pengurus lainnya yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Ibu yang sudah masuk dan bergabung di room ini. Kemudian tentunya kita juga terima kasih kepada moderator yang membawakan atau mengatur acara kegiatan yang sudah berjalan ini yang keempat ya untuk yang keempat. Ya, saya 2 kali ya, baru ini yang kedua dan alhamdulillah ini bisa berkumpul di sini. Saya ingin berbagi pengalaman mungkin dengan yang berkaitan dengan menulis literasi khususnya. Dan yang lebih fokus nanti berkaitan dengan artikel ya atau esai. Sehingga mudah-mudahan nanti pasca kegiatan ini kita akan banyak melahirkan penulis-penulis esai atau artikel atau opini yang nanti bisa menghiasi atau mewarnai koran-koran. Ya, mudah-mudahan nanti ada penulis-penulis baru lah untuk artikel atau koran yang selama ini mungkin masih ya belum begitu banyak. Ini bisa di-share ya Pak anunya untuk materi. Izin Pak Mas Ali sudah dijadikan sebagai host, jadi bisa share. Oh ya, saya coba. Bisa ya, Pak? Bisa masuk ya? Iya, sudah mulai proses Pak. Nih. Oh ya, sudah ya, bisa terlihat ya? Terlihat Pak. Ya, sudah Pak. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini kebetulan sekali, kebetulan sih sebenarnya kemarin itu saya mulai menulis yang mungkin sudah beberapa bulan atau terakhir beberapa minggu ini ada yang mengganjal lah di hati gitu terkait dengan kondisi hari ini, khususnya pembelajaran tatap muka yang banyak dirindukan oleh beberapa atau banyak orang tua. Kebetulan saya ditugaskan mengonsep dan kemudian mendiskusikan tentang yang mungkin konsep tentang PTM yang hari ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut. Itu yang kemudian saya tulis karena sesuatu yang mungkin perlu saya ungkapkan ke publik
yang akhirnya saya membuat satu tulisan yang kemarin siang atau hari Rabu tadi tanggal 4 Agustus itu terbit di koran Bipos dalam bentuk artikel atau opini. Itu saya kirim naskahnya pada hari Minggu tadi, hari Ahad, untuk diterbitkan. Biasanya seperti itu. Saya biasanya mengirim ke Bipos di hari Minggu. Karena saya perkirakan kalau nanti terbitnya di hari Selasa, Rabu, Kamis. Karena hari Senin itu biasanya untuk diisi kolomnya oleh Rektor UIN itu. Siapa Pak? Saya lupa. Pak Mujib, Pak. Pak Rahmadi. Ya, Pak Muji Rahman. Itu biasa kan mengisi untuk hari Senin kan beliau. Iya, betul. Yang bisa diumum tuh hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Hari Jumat itu Pak guru kita Ustadz siapa yang di Masjid Jami itu Pak Husain Nafarin, Tomoy. Pak Haji Husin Nastarin, itu kan biasa beliau yang mengisi tiap hari Jumat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekedar biodata untuk saya sendiri saat ini sedang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut di seksi kurikulum dan penilaian. Namun sebenarnya saya ini seorang guru yang sudah mulai bertugas sejak tahun 1988. Mungkin di antara yang ada di Jom ini ada beberapa murid saya. Jadi mungkin yang dulu di SMP 1 Plehari itu pernah menjadi anak didik kami. Dan berikutnya kami pernah ada untuk tugas-tugas kedinasan jadi kepala sekolah terakhir di SMP 4 Plehari 2019. Nah untuk rumah ini di Komplek Gereja Chandra Asri Atu-Atu. Kemudian untuk kontak mungkin sudah biasa, di emailnya juga ada, di Facebook juga ada, di IG juga ada, atau bisa juga di blog saya sendiri. Nah ini sekedar perkenalan ya, atau silaturahim. Nah Bapak Ibu yang mungkin sudah mengikuti atau melihat, membaca, dan mungkin juga mencermati apa itu artikel. Kita lihat aja nih, sebagai contoh saja nih. Kita mulai dengan judul dulu. Saya sebelum menulis artikel itu di koran yang kemarin itu judulnya seperti ini. Judulnya PTM di tengah PPKM mencari celah di tengah musibah. Nah, ini judul yang konsep awalnya kan. Saya kirim bentuknya, tapi untuk di koran itu agak sedikit di isinya agak di edit supaya tidak terlalu banyak kesalahan penulisan. Karena editor yang baik itu adalah yang penulisnya sendiri. Jadi seorang editor itu adalah yang idealnya memang harusnya yang menulis, karena dia tahu titik komanya, tahu panjang pendeknya kalimat, tahu dengan inti dari tulisan itu. Jadi ini judul artikelnya seperti ini. Nah, bandingkan dengan yang diterbitkan di koran. Kira-kira ada beda ya? Ada beda 1, 2, 3, ada 4 kata atau kosakata yang dihilangkan. Ada 4 kosakata yang dihilangkan. Jadi untuk di artikel atau di koran atau di opini koran itu, judul itu dipersingkat atau kalau bisa singkat sesingkat-singkatnya. Karena kalau kepanjangan itu nanti agak menggunakan atau memakai ruang atau kolom yang besar, panjang. Artinya itu tidak efektif
Beda dengan buku atau karya-karya tulis ilmiah, itu biasanya kan ada. Nah, kalau di artikel, ini kita langsung saja ke artikel, ya, Bapak Ibu. Itu dari sini kita sudah bisa melihat bahwa yang namanya artikel itu, pertama, judulnya itu harus menarik dan jangan terlalu formal, terlalu apa ya, resmi. Jadi sesuatu yang mungkin nanti akan jadi daya tarik. Nanti kita bahas tentang judul. Jadi ini ada dua perbandingan. Jadi ketika saya tulis di blog saya ini tulisannya agak panjang judulnya. Ternyata ketika ini judulnya seperti ini juga, ketika kita kirim ke redaksi di pos, tapi ketika saya lihat hasilnya, oh ya, ini agak singkat, padat. Nah, ini singkat, padat, itu yang perlu kita pahami dulu. Bahwa satu judul itu di koran atau di artikel itu seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu atau bagi siapapun ini ingin menjadi penulis pemula, ini menulis artikel menurut saya itu yang paling mudah memulai untuk menjadi penulis pemula. Kenapa? Nah, ini alasannya. Oh, bukan ya. Jadi kenapa artikel itu kita mudah? Dari segi judul kita paling kata ini harus singkat tadi. Jadi kita tidak terlalu direpotkan, tidak perlu disibukkan dengan mencari judul. Judul singkat, padat, dan memikat. Karena judul itu ibaratnya etalase kita. Nah, etalasenya sebuah tulisan itu ada di judul. Bagi satu artikel ya. Mungkin juga buku seperti itu juga nanti. Jadi judul itu kalau bisa kita bukan disingkat, tapi singkat itu artinya tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu jurang banja itu memuyakakan membaca. Nah, kemudian ini mengenai judul. Jadi untuk sebuah artikel atau opini itu judul harus kita perhatikan betul apa isinya. Kemudian isi ini materi yang kita ulas. Di koran-koran itu biasanya sudah disebutkan untuk isi itu maksimal 1000 karakter kata. Saya di Bipos itu paling tinggi 750. Saya melihat itu. Di Bipos atau di Radar saya biasanya menggunakan itu. Nah, cara melihat atau mengontrol jumlah karakter kata itu kan mudah sekali. Ada di Word itu kan ada tulisannya di bawah biasanya karakternya berapa gitu ya. Jadi kita tidak perlu menghitung satu demi satu kata-kata. Sudah ada di bawah itu biasanya tertera. Word-nya di Word itu ada di bawah, paling bawah, di halaman bawah itu ada tertulis karakternya berapa. Nah, itu untuk membatasi kita jangan terlalu panjang. Karena kalau artikel itu tidak melihat pada jumlahnya yang banyak atau panjang, tapi pada materinya yang padat dan sebagainya ya. Tidak terlalu bahasannya tidak memutar-mutar dan sebagainya. Cukup ya. Jadi isi maksimal dan minimalnya biasanya sekitar 500 lah. 500 atau 450 karakter kata. Jadi tidak terlalu sedikit tapi juga tidak terlalu banyak. Ini biasanya di koran. Kalau di Radar itu karena itu kolomnya luas dan biasanya 3 penulis, 3 artikel di halaman atas. Kemudian di bawahnya itu ada 2. Nah, itu biasanya agak banyak. Bisa memuat mungkin maksimal tadi 1000 karakter, mungkin yang di atasnya, yang di bawah itu itu kalau di Radar kalau ada kolomnya khusus. Kolom khusus guru biasanya untuk mengguru biasanya kalau hari. Nah, dalam isi ini ada semacam pembuka Bapak Ibu ya. Nah, pembuka itu biasanya berupa pemancing atau pemantik. Nah, itu isinya ada berita-berita dari koran, kita bisa mengambil
mengutip. Saya biasanya kalau ingin ke Bipos, saya ambil berita yang ada di Bipos dulu. Saya baca, saya ambil teksnya sedikit, biasanya di halaman apa di redaksi awalnya, apa tulisan awalnya saya ambil judul. Nah, itu kita akan membahas itu. Kita membahas itu dengan mengambil pemantiknya atau kutipannya dari berita-berita yang ada di koran tersebut. Ini sangat apa namanya direkomendasikan ya. Jadi kalau kita ke Bipos mengirim berita mengirim artikel kita ke Bipos, jangan kita mengutip dari koran lain, itu enggak bagus. Tetap di Bipos ya kita kirim ke Bipos. Kalau di Radar kita ambil yang ada di Radar atau itu artinya kita membaca itu berarti kita bisa jadi pelanggannya, jadi ya itu artinya menjadi apa ya, pelanggan. Artinya orang-orang yang peduli dengan koran itu. Jadi kita harus ada itu. Boleh gitu, pakai pemantiknya atau pakai pemancingnya itu pakai kutipan-kutipan berita atau komentar atau kajian-kajian ilmiah yang lain. Tapi saya rekomendasikan kalau untuk ke Bipos, beritanya yang dari Bipos juga kutipannya. Halo, masih jelas Pak? Jelas Pak, jelas. Oh ya, kayaknya ada yang masuk nih. Oh, ada yang masuk. Nah, Mungkin dari kayaknya hostnya dari Pak Mas Lani mungkin bisa ngemut. Apa? Halo, sudah? Dari Pak Mas Lani bisa ngemut, bisa dimut untuk yang bersuara. Kurang melihat nah adanya. Yang di ujung-ujung tuh yang di WN10 bisa. Oh yang gitu. Sama Ibu Anissa. Oke. Ya. Sambil kita melanjutkan. Jadi pembuka, kemudian ada inti, biasanya pembahasan-pembahasan yang mungkin. Nah, kalau opini, namanya opini atau artikel itu sifatnya subjektif. Jadi pandangan atau pemahaman dari kita yang menulis. Jadi jangan sampai kita dalam beritanya, dalam intinya itu kita menggunakan lagi pemikiran orang lain. Pakai aja pemikiran kita, opini itu. Yang kita menggunakan pemikiran orang lain itu di pembuka aja, sebagai pemantiknya aja. Jadi untuk di bagian intinya, pembahasannya itu kita sendiri yang punya pendapat, argumen, alasan, atau apapun yang merupakan orisinal dari kita. Orisinalnya dari kita. Kita ya, lebih kepada sifatnya subjektif. Jadi kita berpendapat seperti ini, dengan alasan seperti ini, dengan menggunakan argumen-argumen yang kita yakini kebenarannya. Tapi itu sifatnya subjektif. Lalu di bagian akhir itu ada semacam penutup, harapan, saran, atau apapun yang sifatnya sekedar untuk menyimpulkan. Kemudian juga, nah biasa saya menggunakan di penutup tuh semoga. Artinya karena itu ada harapan-harapan, lalu saya ambil kata titik semoga, ya itu. Itu ciri khasnya ada di situ. Jadi untuk kita harus sebagai penulis itu punya ciri khas. Apa mungkin di tulisan kita itu ada yang menjadi merek lah atau semacam pembeda dengan yang lain. Sehingga ketika kita melihat tulisan itu, oh ini ampun kita ini tidak ada yang lain. Nah, itu biasanya di ujung-ujung atau di penutup akhir itu saya biasanya menuliskan semoga. Artinya itu harapan. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan artikel ya. Ini menurut saya paling mudah ya, menulis pertama bagi kita yang pemula itu jadi penulis artikel. Nah, kemudian kita ingin memperdalam tentang judul. Apakah boleh judul itu nyeleneh gitu ya?
Belalain Jurang Banjar. Saya beberapa kali menggunakan agak sedikit keluar dari pakemnya mungkin ya. Nah, ini saya menggunakan contoh seperti ini. Saya dulu ada berbentuk pertanyaan. Nah, OMBK haruskah menjadi momok? Itu kan judul di artikel atau di opini itu tidak terikat, kayak tidak terlalu apa ya, formal ya. Kayak di buku apa itu. Ini kita Jurang Banjar itu kayak apa kita aja. Itu gaya kita. Nah, itu kan. Oh, itu salah satu karakteristik kita gitu. Nah, boleh menggunakan agak nyeleneh atau apa bahasa ya agak sedikit tidak resmi lah gitu. Atau seperti ini, saya juga pernah menggunakan ini UN yang dalam kurung apa ini dalam kurung kan ini agak tidak terlalu apa resmi ya kalau harus. Dan ini contoh saja. Saya dulu pernah menanggapi, nah ini menanggapi tulisan orang kita juga boleh kita tuliskan di situ. Di artikel itu kita ingin mengupas atau ingin menyanggah atau apapun pendapat orang lain, kita tulis itu supaya ini kan ini tanggapan atas tulisan ini ya kan. Ini ada di Bipos juga. Jadi saya ibaratnya tuh kita ingin berdiskusi atau kita ingin berargumentasi lewat tulisan. Jadi ini nyeleneh sih sebenarnya menurut saya, ini agak tidak terlalu pakemnya tidak seperti ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bolehkah tulisan artikel itu bukan profesi kita? Nah, ini kita belajar sedikit ya tentang kompetensi kita. Kalau kita ingin menulis Bapak Ibu, karena misalnya kita ini berlatar belakang seorang atau berprofesi guru ya, dan kompetensi kita insya Allah sesuai dengan yang kita sebagai guru. Nah itu harusnya seperti itu. Mungkin guru yang profesi sebagai guru lalu menulis tentang ekonomi bisa, atau menulis tentang politik. Nah nanti dipertanyakan profesi kita ini apa kompetensi kita. Kecuali memang dia menulis itu memang seorang apa ya namanya politisi misalnya, memang SPD misalnya sarjana pendidikan tapi dia seorang politisi, tak boleh saja nanti, tapi mungkin ada kaitannya dengan profesi juga dengan kompetensi. Jadi kalau bisa ini untuk penulisan artikel atau opini harus sesuai dengan latar belakang profesi dan kompetensi kita. Artinya kita tidak mengambil kamar atau mengambil profesi orang lain yang tidak. Makanya penulis itu sebenarnya saya bisa saja menulis tentang politik, tapi saya bukan ahli, bukan profesi saya dan bukan kompetensi saya sebagai penulis. Nah, misalnya yang hari ini lagi tren, yang lagi misalnya tentang pranknya 2 triliun itu kan terkait mungkin hal-hal yang berbau politik atau apa ya. Nah, atau mungkin berkaitan dengan ekonomi. Nah, tapi bagi seorang guru yang mungkin punya kompetensi menulis buku tentang menulis tentang ekonomi karena memang berlatar belakang sarjana ekonomi ya boleh saja, tapi kaitannya dengan mungkin dengan keguruannya juga pendidikan. Nah, ini boleh saja, tapi lebih baiknya, lebih afdolnya, lebih eloknya kita menggunakan berlatar belakang profesi kita dan kompetensi kita. Nah, ini yang mungkin pertanyaannya juga. Apakah sebuah artikel itu bisa menjadi buku? Lah, ini tentu saya sendiri yang mengalami. Dulu saya memang sejak tahun 2013 atau 2012 itu mulai menulis. Dan di koran Bipos itu 2013 mulai terbit. Lalu setelah saya di koran Radar juga sering lalu dari tulisan-tulisan itu dikumpulkan
ya dijadikan sebuah buku. Nah, jadi ada bukunya, yang pertama bukunya Opini Sang Guru. Nah, itu jadi tidak jauh dari opini dan dari profesi kita sebagai guru. Ini ada edisinya sampai yang kedua. Ya, kalau untuk kegiatan ini memang kita sendiri yang merangkumnya. Mungkin karena banyak tulisan, biasanya saya daripada di dalam laptop saja atau di flash disk, nah lebih baik diwujudkan dalam bentuk ini, buku. Jadi artikel atau opini itu bisa menjadi buku. Dan itu bibitnya ya, kalau saya bilang tuh bibitnya buku itu bisa dari artikel. Nanti dikembangkan menjadi buku. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Lalu apa saja keunggulannya kita kalau menulis artikel atau opini? Artikel ini keunggulannya apa? Nah, saya ingin menggambarkan ya. Untuk menulis artikel itu waktunya relatif singkat. Ini kalau pengalaman saya sendiri menulis itu mungkin sekitar setengah jam atau sekitar ya paling lambat 1 jam lah. Selesai satu artikel. Kayak yang, nah kemudian kita baca, kemudian mungkin ada yang perlu diedit lagi, karena banyak terjadi yang mengeditnya orang lain itu agak beda nanti hasilnya dengan editan sendiri. Artinya kalau kita kirim ke koran itu, ke redaksinya itu opini kita tuh opini yang sudah jadi, yang sudah tidak ada lagi editing yang dilakukan, kecuali judul mungkin ya, atau kebanyakan dari kelebihan jumlah yang diminta oleh redaksi. Jadi mereka sudah jadi atau sudah siap jadi yang mengeditnya adalah yang penulis sendiri. Sebelum dikirim, editornya adalah kita sendiri. Karena ini. Kemudian yang keunggulannya bagi kita itu, opini ini ringkas sekali. Yang kita kupas hanya kulitnya saja, tidak mendalam, tidak meluas, tidak luas. Oh, ini tinggal itunya aja ya. Mungkin masalah yang apa yang paling tren, apa yang paling jadi fokus di masyarakat. Nah, itu aja. Cuma kalau istilahnya tuh hanya kulitnya saja, tidak terlalu dalam. Nah, juga ini keunggulannya, kita jadi populer atau terkenal atau dibaca, tulisan kita nih baca karena oplahnya koran atau majalah atau apa itu kan banyak. Apalagi kita misalnya di Kalsel ini koran yang nomor 1 ya Banjarmasin Post. Itu semua kalangan, semua lapisan, semua segmen masyarakat banyak melihat atau membaca koran itu. Kemudian misalnya Radar, Banjarmasin dan sebagainya. Ini kalau kita melihat pada keunggulannya. Tapi kalau kelemahannya rasanya cuma hanya artikel ini tidak lama, itu aja. Sehari 2 hari itu mungkin masih hangat. Nah, setelah seminggu sudah berganti, sudah hilang dari. Nah, itu kelemahannya. Nah, Bapak Ibu, bagi guru apa saja keuntungannya menulis artikel atau opini? Nah, ini tentu sangat penting sekali, sangat berguna. Nah, ini aja mungkin bagi kita yang guru, profesinya guru, masih ini mau naik pangkat, ini ada dapat angka kredit. Satu artikel itu kalau tidak salah 1,5. Untuk di Bipos, di Radar itu 1,5. Kalau selama setahun kita dapat menulis atau menerbitkan 10, berarti kita setahun itu dapat 15. Untuk naik pangkat itu maksimalnya hanya 12 angka kredit pengembangan profesi.
sudah dapat sudah dari angka kredit opini ini sudah bisa. Lalu selain angka kreditnya juga ada angka cashnya. Nah, cash ini tentu di media cetak yang sudah disediakan ini ada, tinggal ditunggu saja. Habis terbit hari ini mungkin sehari, 2 hari atau 3 hari itu ada laporannya. Kemudian ya ini terkait juga keunggulannya ya popularitas, termasuk hal yang mungkin keuntungan selain yang sifatnya kredit, cash, tapi juga ada hal yang popularitas ini. Lalu bagaimana kalau ingin mengirim artikel atau opini ke media cetak? Nah, ini sekarang ini sangat dimudahkan. Selama zamannya internet ini kita sangat dimudahkan. Dulu kita menulis artikel itu diketik mesin tik, kemudian beberapa kali salah, dilepas, dicoret atau dia ketik lagi. Habis itu dikirim lewat pos, beberapa hari baru nyampe, ternyata tidak diterima orang. Nah, sekarang dengan email, surat elektronik, ini sudah dapat dalam waktu hitungan detik sudah sampai ke redaksi. Ya kan? Sangat mudah sekali ini. Sangat dimudahkan kita saat ini. Lalu dalam pengiriman tersebut itu biasanya dilengkapi dengan data diri, scan KTP kita atau foto bentuk scan ya, yang sudah, dan atau data yang lainnya, identitas resmi. Nah, kemudian foto biasanya di atas itu di halaman di bagian judul, di bawahnya kita tulis foto, data diri kita, di mana kita bekerja, instansinya apa atau organisasinya apa. Nah, kemudian tuliskan juga nomor rekening kalau yang memang tadi ada, dan atau nomor WA ya atau HP bisa juga. Nah, kalau tidak mengenalnya nanti ada ditanyakannya, kalau misalnya tidak mengirim nomor rekening kita, ditanyakannya. Kalau yang insya Allah ya ada aja upah menukar pulsanya kan. Baik Bapak Ibu, ini beberapa contoh aja terkait dengan tulisan. Kita juga bisa menulis pengalaman. Ini ada karya tulis ilmiah, mungkin sudah biasa deh. Ini perbedaan antara yang ilmiah dan non ilmiah. Agak banyak ulasannya. Nah, ini yang ilmiah. Nah, ini bagi guru, ini banyak pengalaman, ditulis juga, bisa dijadikan tulisan. Bagi yang kepala sekolah bisa juga, atau pengalaman berbagi dengan guru juga bisa jadi tulisan. Macam-macam lah, bisa, semuanya bisa dijadikan tulisan. Nah, ini beberapa contoh ya yang sudah artikel-artikel yang sudah ada. Ini juga saya pernah mengulas tentang guru dan budaya menulis di koran Radar. Ini Radar Banjarmasin. Nah, ini juga terkait dengan ujian sekolah waktu itu. Ujian nasional. Ini buku yang sudah saya terbitkan. Ini yang tadi. Nah, ini buku untuk menjadi penulis. Ini dari hasil memberikan hasil berbagi dengan kawan-kawan guru.
Kemarin di tahun 2017 saya di Palangkaraya, kemudian di 2019 itu pernah di Tamiang Layang dengan kawan-kawan guru di sana. Nah, ini hasil tulisan kawan-kawan guru tanah laut yang dibukukan ya, masih ada. Nah, kalau ini di blog pribadi, ini kita menulis ini, kalau menunggu di koran mungkin agak lama dibaca orang, kita kirim aja di blog pribadi kita, kapan saja dan di mana saja. Mau di apapun bisa kita tulis. Jadi kalau bisa Bapak Ibu punya blog pribadi untuk menyimpan atau memajang tulisan-tulisan kita. Sekarang mudah sekali, kita medianya banyak, media sosialnya ada, di WA ada, di Facebook dan sebagainya. Nah, ini kalau bahasanya peribahasa atau apa ini? Jika kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Ini kata-kata Imam Ghazali. Ini tipsnya. Untuk menjadi penulis, kita tentu akan menjadi apa ya dulu. Mau nulis apa? Menulis apa? Terserah. Menulis buku, artikel, puisi, cerpen, atau apapun. Lalu kita tentukan berapa kata per hari yang harus kita tulis. Ini kalau memang buku ya. Kalau menulis buku sehari 2 kata ya mungkin setahun belum tuntung-tuntung. Lalu tentukan waktunya yang khusus untuk menggarapnya. Artinya tadi diberi jatah untuk menulis. Kalau saya sendiri kebiasaan menulis itu pada maghrib menjelang isya tuh agak ada waktu sedikit menulis. Atau ketika sudah idenya ada, gagasannya ada di kepala, itu jangan lama-lama cari kesempatan nulis saja di laptop. Nah, kalau bisa menulislah di tempat yang sama di setiap waktu. Jadi tempatnya di situ karena mungkin agak nyaman, tempatnya itu aja. Nah, ini kata-kata yang lain, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, kira-kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi kita Pak Maslani. Kita langsung saja, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi ini tadi saya lihat di kolom chat ada yang bertanya ini dari Kak Aprilia Sulistiani. Jadi Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya tentang judul dan materi menulis. Kebetulan saya bukan seorang guru. Apakah menjadi sebuah acuan menulis harus dengan latar belakang profesi? Terima kasih Bapak untuk penjelasan yang diberikan. Ya, mungkin dari kolom chat bisa ditanggapi dulu Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Ini memang kalau melihat kita melihat kemampuan diri kita sendiri sebenarnya. Cuma arahnya atau kemana kita punya trennya kita sebagai penulis itu kalau bisa dengan sesuaikan dengan profesi gitu. Sebetulnya baju sama. Coba inget yang yang baju sama lawan bini siapa? Ketilam. Bisa di-mute Bu Nurjana. Terima kasih. Oke. Ini kata dia. Ya. Silakan Pak. Kira-kira itu ya. Mungkin untuk pertanyaan tadi agak kurang jelas nih. Oh, ini. Mungkin kita
buka aja ya sesi tanya jawabnya. Eh, dari paparan dari Pak Mas Ali tadi mungkin ada nih dari peserta malam ini yang mau bertanya gitu, yang penasaran atau ingin bertanya atau yang mau menulis juga nih di koran nih. Nah, mungkin bisa lambaikan tangan, mungkin open mic, silakan. Assalamualaikum, Pak Hanil. Ini silakan dari Iya, Bunda terima Yanti. kasih. Iya. Terima kasih Pak Hanil. Assalamualaikum Pak Mas Lani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemuan pian biar online lah. Ya. Menarik sekali Pak. Sebenarnya ulun beberapa kali masuk koran, cuman masuk korannya ini karena ada kegiatan gitu. Kegiatan aja Pak, karena baru-baru aja yang nyemplung dongeng atau kegiatan gimana gitu. Memang pendongeng kan langka, anggaplah langka, jadi memang terangkat di situ. Nah, untuk menulis esai atau artikel itu masih rada takut Pak, karena mungkin misalnya nih kita ngangkat sebagai rumah dongeng tanah laut misalnya Pak ya, atau sekarang kan masih jadi mahasiswa nih Pak, mahasiswa pasca sarjana universitas ini misalnya. Nah itu kan membawa nama bukan profesi sih, komunitas atau nama universitas kita. Nah itu masih takut Pak, maksudnya yang kita sampaikan ini apakah bisa dipertanggungjawabkan dan seperti apa gitu Pak, dengan bagaimana cara mengutip dari artikel atau pendapat orang lain itu, apakah kita sebutkan namanya, sumbernya, dan seperti apa Pak? Kalau di buku kan kita tulis referensi di belakang kan Pak ya, kalau untuk di koran itu seperti apa Pak cara kita mengutip tinggi? Terima kasih, itu dulu Pak. Ya, terima kasih Bu Yan. Jadi kita namanya opini atau artikel ini kan sifatnya esai. Esai itu kan bebas saja kita mengungkapkan pemikiran kita. Jadi kalau pembukanya boleh tadi kita mengambil kutipan. Nanti itu yang akan kita bahas sesuai dengan pemikiran kita, argumen-argumen yang kita berikan itu memang kita sendiri yang punya itu. Cuma kita mengambil tadi sebagai pemicunya, pemantiknya tuh pakai misalnya menurut tulisan doktor ini tentang ini, ya itu boleh kita kutip tapi di bagian pendahuluan boleh. Karena itu akan menjadi bahasan kita. Yang jelas kita sebutkan lah buku apa, mungkin sampai di halaman berapa, kira-kira di pojok berapa misalnya. Itu boleh. Kalau koran kan kita ambil misalnya di koran di pos halaman ini, tanggal ini, judulnya ini, lalu kita tuliskan beritanya ini. Satu kalimat atau satu frase aja ya, satu paragraf, lalu di bawahnya. Lalu kita bahas, apalah kita muter-muter akan supaya kita masuk di pembahasannya itu. Boleh. Jadi pakai yang mana, mau kutipan pendapat ahli, mau kutipan berita, mau kutipan apa, kita sebutkan sumbernya. Tapi tidak perlu kayak di buku kan, ada di daftar pustaka, tidak perlu. Di koran tuh kan tidak perlu, langsung aja di koran tuh langsung aja kita ambil, kita petik, kita sebutkan anunya ya boleh. Karena sangat singkat itu, sebenarnya singkat, makanya tidak perlu ada daftar pustakanya. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi memang agak mungkin karena kita belum terbiasa menulis dengan gaya kita sendiri, dengan gaya tulisan kita. Silahkan saja kita dulu mengambil gaya orang lain, tapi itu hanya untuk pemantiknya saja. Oh, jadi bisa ATM Pak lah, misalnya melihat tulisan Pak Mas Lani di amati tiru masih di ATM itu apa? Amati tiru modifikasi. Oh ya, ATM-nya amati, tiru, dan modifikasi. Nah, modifikasinya itu yang perlu kita lakukan. Saya punya tulisan seperti ini, gaya saya ini, tapi nanti setelah tulisan kita beberapa kali. Dan untuk mencobanya pakai blog kita sendiri dulu. Blog kita sendiri. Jadi kalau sekarang ada blog pribadi, itu kita mengasah
PD kita di situ. Kalau tidak berani, kalau ke koran kan kita agak apa sedikit. Cuma kalau mau coba aja di koran. Sekali jangan apa namanya, jangan sampai kita kecewa sekali kada diterima, kada diterbitkan, lalu 5 tahun sekali hanya ulah. Ya sering seperti itu juga. Kalau masalahnya kita belum bagus, kita baiki, kita bagusi, kita baiki, kita kirim, baiki, kirim. Suatu saat bisa aja. Tapi kalau untuk di opini itu harus yang sudah apa, yang update, yang terbaru, yang faktual, yang sedang grace, yang sedang ramai dibicarakan. Jangan yang sudah orang sunyi baru kita membicarakan. Jadi yang kita cari bahasannya yang terbaru, yang lagi hot-hotnya ya. Nah, misalnya tentang PTM, tentang PPKM ya kalau. Nah itu. Jadi yang di koran itu khusus untuk yang, atau di opini itu yang sedang apa ya, sedang hot lah di dunia maya atau maupun di dunia cetak. Seperti itu kira-kira. Tinggi siapa Mas Lani, makasih Kak Anil. Ya. Oke, terima kasih juga kepada Mbak Yanti. Mungkin dari Bapak Ibu, kakak-kakak yang mau bertanya, bisa di kolom chat ada nih. Di kolom chat. Bu Anissa ya? Oh iya, Bu Anissa Pak. Jadi ingin bertanya apakah bisa misalnya sejarah pendirian suatu yayasan dijadikan opini? Oh, iya. Silakan Pak. Jadi untuk opini itu kan artinya pendapat. Kalau itu berkaitan dengan apa ya? Kalau sejarah itu kan histori ya, berkaitan dengan itu fakta sudah. Kalau opini ini sesuatu yang mungkin apa ya, belum di idealnya ide seseorang tuh ya. Jadi belum. Kalau fakta sejarah tuh fakta. Jadi nggak terlalu. Nah, jadi itu tidak apa ya, kurang menarik nanti bagi pembaca. Jadi tadi seperti masalah-masalah yang sedang dibicarakan atau jadi pembicaraan umum itu biasanya diulas oleh pandangan seorang penulis, itu namanya opini. Nah, artikel yang berupa opini. Jadi untuk masalah sejarah ini agak sulit ya dijadikan sebuah opini. Tapi kalau untuk sebuah tulisan oke aja. Tulisan aja kan masalah. Tulisan sejarah jadinya. Oke. Oke, terima kasih Pak Mas Lani. Dari kawan-kawan ada lagi yang mungkin masih penasaran atau ingin bertanya? Mungkin kalau di luar materi boleh apa Mas Lani? Boleh. Oh, boleh. Kalau ada yang bertakun, silakan. Oh, aman kayaknya, aman. Berarti kita ini aja langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu kata penutup dari pemateri. Nah, pada Pak Mas Lani, disilakan. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memberanikan diri dulu ya sebagai penulis itu sebenarnya hal yang perlu kita lakukan. Karena banyak orang yang bisa menulis tapi tidak berani menyampaikan ke publik, tidak berani mengungkapkan ke publik. Karena opini ini ya tadi kita harus sampaikan lewat media yang ada. Tidak hanya pada koran sih sebenarnya, pada majalah, pada blog atau web atau apa yang biasanya kita banyak temukan di dunia maya, itu juga salah satu caranya. Karena ini sebuah kemudahan yang sangat luar biasa saat ini disediakan oleh teknologi kita. Kalau dulu orang susah menulis karena tidak ada medianya, sekarang medianya apapun banyak. Bahkan di Facebook pun ada yang menulis dalam bentuk artikel, hanya di Facebook aja, di Facebooknya sendiri, di akunnya kan.
Saya punya kawan itu dari Toli-Toli, itu di Sulawesi. Dia menulisnya di Facebook. Jadi artikelnya ditulis di Facebook aja. Ya boleh aja. Itu hak siapapun ya kan boleh menulis karena itu opininya mereka. Nah, kalau kita ingin menjadi penulis, awali dengan tadi. Jadi kalau memang tidak punya web atau blognya ya mungkin di Facebook kita masing-masing atau di WA. Cuma di WA kan agak banyak menyita yang di HP itu biasanya keberatan ya. Nah, itu. Jadi itulah aja. Mulai saja dengan hal-hal yang ringan lah. Mungkin yang berkaitan dengan apa yang ada di diri kita, di sekitar kita. Tapi kalau ingin yang lebih luas lagi ya tadi kita mengupas dunia yang jadi sesuai profesi kita, dunia pendidikan bagi yang guru mungkin, atau dunia yang lain bagi yang mungkin bukan guru mungkin boleh saja. Itu harapannya ke depan ya kita banyak yang menjadi penulis yang terutama untuk opini-opini. Kalau di tanah laut yang sering saya lihat tuh Pak Samsuri ya dari SMA berapa sekarang. Nah, itu juga penulis. Saya ingat itu di terakhir tulisannya tentang siswa tidak naik kelas tentang itu hal-hal yang sederhana tapi kemudian diungkap dalam bentuk opini seorang penulis ya jadi bisa jadi menarik juga dibaca. Begitu Pak Rahmadi ya. Ya siap Pak. Jadi tadi ulun simpulkan mulailah dari yang sederhana. Jadi betul. Menulis mulai yang sederhana apa aja. Misalnya kita melihat daun mungkin bisa juga lah melihat daun. Bisa. Ya. Siap. Yang sesederhana mungkin malah mikirnya jangan terlalu ribet gitu Pak. Betul. Karena itu sederhana saja. Kita bukan orang yang cari yang kalau yang bisa sederhana mengapa harus dirumitkan kan? Yang rumit aja harus kita sederhanakan. Ya. Pak Rahmadi mungkin ada yang mau disampaikan sebagai Oke, saya belum menyampaikan terima kasih saja kepada Pak Mas Lani telah berbagi pada malam hari ini dan harapan kita semua mudah-mudahan dari peserta ini ada yang tembus nanti ke koran dengan kiat-kiat yang disampaikan oleh Pak Mas Lani tadi. Di antaranya adalah memahami alur isai opini tersebut dan melihat kondisi dan update permasalahan sekarang. Mungkin dari misalnya Ibu Indar nih di sini dari TK, guru di TK kan bisa diangkat tuh tentang permasalahan di TK dan sebagainya banyak. Ada yang lain bisa atau rumah dongeng bisa Ibu yang Bunda Yanti bisa diangkat. Jadi angkat dengan opini itu. Jadi apa ya? Ini tiba narasiden. Iya. Betul, banyak. Ibu April itu kayaknya di grup tadi sudah ada yang di grup. Dan mungkin Pak Mas Lani bisa terbuka aja ada konsultasi secara pribadi tentang tulisan atau sebelum dikirim kan. Nah, mungkin Pak Mas Lani bisa disebutkan nih alamat emailnya. Nah, saya lupa tadi memberikan email Bpos dan Radar Banjarmasin itu apa anunya? Alamatnya. Jadi mungkin kawan-kawan bisa bisa mencoba-coba gitu kan. Mengirim. Jadi untuk ya, Pak ya. Untuk Bpos ya alamatnya ya. Mesti dicatat di kolom chat Pak. Mungkin bisa dicatat di ini Pak, di kolom chat mungkin. Oke, sebentar ini kita buka email dulu. Ya, redaksi. Coba kalau punya koran Bpos, sudah punya koran Bpos aja ya. Nanti yang cetaknya dibeli satu aja. Ada di bawah rasanya Pak. Ya, ada di kolom opini di bawah, paling bawah itu ada kecil, tulisannya kecil-kecil itu ada alamat, ketentuannya juga ada disebutkan jumlah karakternya, emailnya di situ, redaksi Banjarmasin Pos ada situ.
supaya apa yang ingin mengirim langsung, saya biasanya kalau sudah dikirim beberapa kali mengirim lewat email nanti akan Muncul. tetap aja emailnya kan tinggal menulis apa redaksi, nanti akan keluar sudah adanya alamatnya. Kalau sudah biasa ya, atau sudah pernah sekali 2 kali kita mengirim, berarti nanti akan tersimpan sendiri di alamat emailnya. Redaksi. Ya gitu Pak, mungkin untuk saya ambilkan nanti di anunya. Pastinya di Bipos atau di Radar Banjarmasin tuh masing-masing di kolomnya tuh disiapkan atau ditunjukkan alamat emailnya. Ini ada sebenarnya banyak di apa dalam anunya ini. Redaksi @banjarmasinpost.co.id ya. gitu ya sih ya. Ya. Ada. Oh, hafal ya. Saya malah nggak terlalu hafal, Pak. Tapi kalau buka anunya langsung ada tuh. Di emailnya kan ada tuh biasanya. Mudah, Pak. Sekarang mudah sekali gitu. Udah paling 5 menit, berapa detik ya? Mungkin sudah sampai di redaksi. biasanya ada laporannya gitu. Untuk alamatnya. Ini nih ya. Oke, itu Pak. Ya. Ada lagi Pak Rahmadi yang ingin disampaikan? Itu saja Pak. Mungkin terima kasih. Mungkin kamu. Terima kasih. Sebelum kita melakukan perpisahan, ada baiknya kita berfoto bersama dulu lah. Bisa di open videonya pada Bapak Ibu, kakak-kakak saya kalian. Open video, kita foto bersama. Iya. Bu Sari, Mbak Hastin, Bu Sari, Aprilia. Oke. Oke lah, siap lah. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi lah. 1. Mungkin salam literasi mungkin. Ya, salam literasi. 1, 2, 3. Yes. Itu Pak Bang Hanil ada di kolom chat alamat emailnya tuh tadi. Ada Radar Banjarmasin dan Bipos itu. Oh ya benar, redaksi @radarmasin.co.id. Terus juga yang belum presensi mungkin bisa mengisi presensinya yang sudah di-share oleh Bunda Yanti di kolom chat. Ya, silahkan kalau yang belum presensi dulu di kolom chat itu sudah ada di-share. Mungkin di sini sampai sini dulu nih pertemuan kita yang keempat ya Pak ya. Pertemuan yang keempat, sampai ketemu lagi di pertemuan yang kelima. Kepada Pak Mas Lani, terima kasih banyak Pak sudah berkenan menjadi pemateri kita hari ini. Semoga Pian sehat selalu Pak lah. Amin. Ya. Nah, akhir kata ulun minta mohon maaf juga kalau ada kekurangan dari panitia dan kawan-kawan seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Lani. Terima kasih Pak Mas Lani. Terima kasih Pak Hanil. Terima kasih Pak Rahmadi. Yo. Terima kasih.